Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, anak-anak bubur yang soleh dan solehah. Gimana kabarnya hari ini? Nah, semoga dalam keadaan baik ya. Oh ya anak-anak, kita masih akan belajar tematik ya, di tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua. Silahkan anak-anak persiapkan alat tulisnya ya. Nah, tapi sebelum kita mulai, yuk kita bersama-sama berdoa dengan terlebih dahulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, kita akan belajar muatan IPA, cara benda menghasilkan bunyi. Nah, alat musik tradisional di Indonesia itu sangat beragam ya. Alat musik tradisional Indonesia itu sangat beragam. Alat musik tersebut itu menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Bunyi yang dihasilkan berasal dari benda yang bergetar dalam alat musik tersebut. Lihat gambar di sini. Ini ada sebuah pertunjukan dengan banyak sekali macam-macam alat musiknya. Nah, karena ini setiap alat musik itu cara memainkannya pun berbeda-beda. Ada yang dipukul, ada yang dipetik, ada yang ditiup, dan lain sebagainya. Nah, yuk kita bersama-sama belajar gimana sih cara benda menghasilkan bunyi dengan contoh alat musik. Nah, yang pertama contohnya yaitu dengan cara dipukul. Nah, alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul misalnya gong dan gendang. Nah, kedua ini adalah alat musik dan cara memainkannya yaitu dengan cara dipukul. Dengan begitu akan menghasilkan bunyi yang sangat indah. Yang kedua dengan cara ditiup. Nah, jadi alat musik dengan cara ditiup. Apa saja contohnya anak-anak ada yang tahu? Ya benar, contohnya ini ada trompet, seruling, dan ada lagi yaitu harmonika juga. Cara memainkannya juga dengan cara ditiup. Nah, ini contohnya ya. Ada trompet, seruling, dan harmonika. Nah, yang ketiga yaitu dengan cara digesek. Nah, ini contohnya biola dan rebab itu memainkannya dengan cara digesek seperti ini. Yang keempat, dipetik. Nah, alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik misalnya ada gitar dan kecapi. Nah, ini alat musiknya memainkannya dengan cara dipetik. Selanjutnya yang kelima dengan cara digetarkan. Ini contohnya ya. Alat musik yang dimainkan dengan cara digetarkan atau digoyang-goyangkan, misalnya angklung dan marakas nih, seperti contoh ini ya, video ini, yaitu cara memainkannya dengan digetarkan. Nah, ada 5 cara memainkan alat musik beserta contohnya. Yang pertama tadi dengan cara dipukul, ditiup, digesek, dipetik, dan digetarkan. Jadi, bunyi yang dihasilkan itu berasal dari benda yang bergetar dalam alat musik tersebut. Bunyi itu lalu ditangkap oleh telinga kita sehingga kita dapat mendengarkannya. Kesimpulan dari muatan IPA hari ini ya, yaitu cara atau benda yang menghasilkan bunyi.
Lanjut, kita akan belajar muatan SBDP. Salah satu ini adalah kita akan belajar dasar-dasar gerakan tari. Nah, anak-anak, salah satu unsur utama dalam tari adalah gerakan tubuh. Nah, gerak tubuh dalam tari itu berfungsi mengekspresikan suasana atau tema dalam tari tersebut. Nah, gerakan dalam tari itu dapat disesuaikan dengan lagu. Nah, dapat disesuaikan dengan lagu. Terus, lagu pengiring tari itu juga dapat menggunakan lagu daerah. Nah, lagu misalnya Lir Ilir dari Jawa Tengah itu dapat misalnya dijadikan sebagai lagu pengiring gerakan dasar sebuah tarian. Nah, perhatikan ini ada sebuah gambar tarian. Ini adalah tarian Bambangan Cakil, menceritakan tentang perang antara kesatria dan raksasa. Ada yang sudah pernah lihat pertunjukan ini di YouTube? Kalau kalian ingin lihat, silahkan buka di YouTube, ada. Nah, gerakan ini contohnya ya, perhatikan gerakan dasar pada tari ini. Ini adalah gerakan 1 dan 2. Penari itu bergerak ke kiri dan ke kanan. Ya, penari itu bergerak ke kiri dan ke kanan. Tangannya berada di samping badan dan dilentikkan. Nah, contohnya seperti ini ya. Yang ketiga, penari berjalan ke samping dengan kedua tangan melentik di samping badan. Lalu berjalan ke tengah panggung menghadap depan. Ini contoh gerakan lagu, misalnya kalian bisa pakai lagu Lir Ilir, bisa dipraktekkan ya di rumah. Lalu gerakan 3 dan 4. Ini penari itu berputar dengan arah berlawanan seperti ini. Terus, tangan kanan berada di bahu dan tangan kiri dilentangkan ke samping. Jadi berputar, hitungannya 1, 3, 5, 7. Nah, ini jadi gitu ya. 2, 4, 6, 8. Jadi ada hitungan gerakannya. Nah, ini kita belajar tentang gerakan tari. Lanjut, sekarang muatan PPKN. Kerjasama dalam keragaman. Perbedaan bukanlah penghalang untuk melakukan sebuah kerja sama. Contohnya misalnya dalam kegiatan pertama, kerja bakti. Kerja bakti itu merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Jadi, kerja bakti itu sebuah kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Misalnya apa? Kerja bakti membersihkan lingkungan, tempat ibadah, terus jalan, dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk wujud dari kerjasama dalam keragaman. Jadi contohnya ya, kerjasama membersihkan lingkungan. Dan tentunya kalian di rumah pernah ya ikut dalam kerja bakti atau gotong royong di tempat tinggal kalian. Yang kedua misalnya festival budaya. Nah, festival budaya itu merupakan apa? Merupakan acara yang menampilkan kebudayaan dari seluruh provinsi di Indonesia. Masyarakat, suku dari beragam budaya bekerja sama menampilkan kebudayaan yang ia miliki. Misalnya festival budaya yang menampilkan budaya Betawi, Jawa, Bali, dan
masih banyak lagi ini. Jadi walaupun berbeda suku atau berbeda provinsi itu saling bekerja sama untuk menampilkan kebudayaan yang dimilikinya dalam acara festival budaya. Ini festival tari di Lumajang, Jawa Timur ya, seperti ini nih. Bagus kan? Nah, anak-anak, selain itu tadi ada juga festival makanan tradisional. Jadi, festival makanan tradisional itu merupakan acara yang menampilkan berbagai makanan khas Indonesia. Nah, para penjualnya itu bekerja sama untuk menyajikan berbagai makanan khas dari daerahnya masing-masing. Contohnya festival makanan tradisional yang ada di Indonesia adalah festival Kampung Dulu. Nah, itu biasanya dari berbagai provinsi atau penjualnya itu bekerja sama menyajikan makanan khas dari daerahnya masing-masing. Nah, festival ini itu menyajikan makanan tradisional Jakarta dan juga makanan khas Nusantara lainnya. Nah, sekian ya penjelasan dari Bu Puri. Kita hari ini belajar 3 mapel. Pertama IPA, yang kedua SPDP, yang ketiga PPKN. Masih ingat nggak tadi yang IPA kita belajar tentang apa? Yang IPA, ayo anak-anak belajar tentang apa ya? Benar. Cara benda menghasilkan bunyi. Terus belajar SPDP tentang apa? Ayo, ada yang masih ingat? Ya, benar. Dasar-dasar gerakan tarian. Terus yang ketiga, kita belajar PPKN, yaitu membahas tentang kerjasama dalam keragaman. Oke, semoga anak-anak mengerti, paham dengan penjelasan dari Bu Puri. Nah, tugas hari ini, silahkan ya, bukalah buku tematik 4A kalian. Kerjakan soal B yang ada di halaman 6. Nah, lengkapi kalimat tersebut sehingga menjadi sebuah paragraf. Nah, itu dibaca dulu, langsung lengkapi kalimat tersebut hingga menjadi sebuah paragraf. Terus yang kedua, kerjakan soal di halaman 9. Bacalah wacana berjudul Bersatu dalam Keberagaman di Lingkungan Tempat Tinggal. Lalu tuliskan beberapa sikap baik di lingkungan masyarakat, yaitu nomor 2 sampai dengan nomor 5. Kalian kerjakan ya nak ya. Oke, selamat mengerjakan. Yuk kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Bu Puri mohon maaf. Bu Puri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.